tentunya. Masih ada Akai juga kalau mereka mau ban terhadap Akainya. Atau Hylos, atau bahkan Valir yang menyusahkan mereka di game yang pertama tadi. Iya, betul sekali. Ini menjadi band yang terakhir sudah ada Valir yang nggak mau pusing-pusing EVOS Legends untuk menghadapinya. Tapi RRQ juga langsung ngebuang Lilia. Pilihan hero bagi seorang Wan bakal semakin dipersempit tentunya oleh tim RRQ. Hylos bakal diambil langsung, akan ada Glorious Pathway yang dimiliki oleh Hylos untuk membuka jalan team fight yang dimiliki oleh tim Rex Regum Keon. Iya. Jangan lupa juga bakal di follow up sama Blazing Duet sehingga momen speednya bakal makin lebih tinggi lagi. Dan akan ada Meteor Shower yang bebas karena Hylosnya bakalan jadi bait untuk tim Rex Regum Keon. Ya, tapi perlu diperhatikan adalah inisiasi dari RRQ itu sedikit minim. Mereka memang punya sisi yang begitu besar, damage yang begitu besar, tapi untuk bertarung harus ada yang membuka. Apakah ini akan menjadi tugas bagi seorang Xbox? Itu dia mau ditaruh di mana? Offlaner kah? Atau dia bakal ditaruh di support? Jadi ditaruh di support lebih enak sih. Ya, soalnya ini kurang banget dari RRQ dan EVOS Finn bakal Legends. menggunakannya mungkin dengan menggunakan exportnya. Tapi tentunya EVOS Legends apa yang bakal mereka ambil? Baxia dan Lunox. Sinergi mid lane lagi, sinergi mid lane lagi. Kaja dan Lunox akan nge-burst early game dari Rex Regum Keon secepat mungkin. Divine Judgment Chaos Assault ini bakal jadi ancaman. Baxia Shield Unity, dia bakal bisa kemana-mana. Dan ingat, dengan adanya Tortoise Puissance, dengan panas banget, yang ngebakar-bakar. Bahkan mungkin ngebakar-bakar. Hylos nggak akan terlalu berpengaruh karena semakin tebal HP-nya, ini bakal semakin besar juga damage-nya. Tapi what? RRQ mengambil Gashet sebagai damage dealer lagi. Dan ini tuturnya mau taruh di mana? Tuturnya mau taruh di mana? Berjaya. Oke, aku tahu. Jadi tutur bakal pakai Cloud, Gashet-nya bakal dipakai Sin, Chang'e-nya akan dipakai Lemon. Oke, kita akan melihat nanti dalam in-game-nya tentunya karena sebentar lagi kita bakal masuk ke Land of Dawn. Inilah dia yang ditunggu-tunggu game yang ke-7 tentunya karena kita benar-benar ingin banget di M1 yang pertama akan ada kejutan dan ya diberikan kejutan langsung. Ternyata penentuan yang cukup menunjukkan dari kedua tim sampai 3 sama. Betul, performa dari tim Indonesia yang membuat bahkan penonton di Axiata ini semuanya respect, kelihatan banget rame, nyalain lampu tadi. Nyalain flashlight-nya, tiba-tiba semuanya ngikutin seluruh Axiata Arena. Kayak bisa dibilang kalau misalkan di sini mereka ada yang ngelakuin satu hal ya kan, mereka langsung ikutan semua. Betul, kayak kekompakannya dari para penonton, para penduduk Land of Dawn yang sedang mencari siapa yang akan mengangkat piala dari M1 yang pertama World Championship. Benar banget, ini kita juga bakal penasaran banget karena sebentar lagi kita akan membahas juga dari laning phase-nya. Karena kita juga bakal melihat 3D animation juga dari Land of Dawn untuk 10 player yang sedang bermain sejak game pertama tadi. Tapi apapun yang terjadi di game ke-7 ini, mereka berdua adalah tim terbaik di dunia. Indonesia di hati. Di hati dong. Sini, anjay. Ya, Indonesia udah memenangkan hati kita semua, tentunya mengharumkan nama Indonesia. Kedua tim yang sedang bertanding di depan bukan tiba-tiba langsung naik ke sini. Mereka udah harus melewati pertama itu MPL, berjuang berapa? 8 minggu penuh. 8 minggu penuh lalu ada babak playoff yang begitu keras untuk mereka dan juara pertama dan kedua mereka harus melalui lagi, yaitu adanya group stage di M1. Ini udah dari berbagai negara dan yang mana perjalanan mereka itu panjang banget hingga sampai ke titik ini. Grand finalis dari M1. Bukan hal instan untuk dapat ke grand final. Dan ini benar-benar sebuah, bisa dibilang hal yang sangat-sangat wah untuk kedua tim baik RRQ ataupun EVOS. RRQ dan EVOS ini benar-benar harus bangga sama semua player mereka karena sudah berada di babak grand final kali ini. Iya, tentunya, dan ini dia saat yang ditunggu-tunggu. Poin kali ini sama 3 dan 3. Skor yang mungkin banyak banget orang kaget karena performa RRQ yang sebelumnya begitu buruk di upper bracket. Tapi ketika mereka bertemu lagi setelah turun di lower bracket. Benar banget, dan ini benar-benar menakjubkan banget. Pas, aku tahu kamu semangat kan? Semangat, let's go, semangatin. Semangat, Indonesia. Satu lagi. Satu game terakhir tentunya untuk menentukan siapa yang akan mengangkat piala dari M1. Dan inilah dia game ke-7 untuk kalian semua sobat Land of Dawn, MLR semuanya, dari sahabat-sahabat mereka yang lagi nonton di Mobile Legends Bang Bang Indonesian YouTube Gaming.
kita hanya bisa berharap tim yang terbaiklah mengangkat piala M1 ini. Dan kita akan langsung saja sepertinya sudah berteriak-teriak, bersorak-sorai untuk menyemangati tim Indonesia. Wow, Axiata Arena benar-benar ikutan berteriak ketika Ikuto meneriakan nama-nama tim yang tersisa kali ini. EVOS ataupun RRQ. Siapapun yang menang, mereka berdua adalah tim terbaik Indonesia yang sampai ke kancah dunia. Cukup luar biasa tentunya, dan inilah dia line up dari ke-10 player dari kedua tim RRQ dan juga EVOS Legends. Tim terbaik tentunya di M1 kali ini akan bertemu di Land of Dawn, di mana ini adalah pertempuran mereka untuk mencari siapa yang terbaik dari kedua tim Indonesia. Kebanggaan kita, El Clasico kembali lagi untuk di M1 tentunya. Benar banget, luar biasa tentunya ketika mengingat El Clasico terjadi terus-terusan tanpa adanya rem. Setiap mereka bertemu tentunya selalu ada sesuatu yang terjadi. Dan inilah dia mungkin puncaknya di Best of 7. Luar biasa tentunya Mongstar, kita juga udah gak bisa prediksi lagi. Kita bakal langsung masuk ke dalam game saja. Inilah dia game yang ke-7 yang sudah kalian nanti-nanti di Land of Dawn. Kita bakal langsung masuk, inilah dia gamenya. Langsung saja kita bisa lihat game terakhir untuk M1 2019. Suara sudah memenuhi di Axiata, tapi kalian juga yang di rumah bisa mendukung tim kesayangan kalian. Hashtag Indopride, hashtag Satu Bendera, hashtag Viva RRQ, hashtag Fosfor. Dan dari RRQ Liam sudah berjalan-jalan mencari apa yang ingin dicari informasinya. Tapi Danki bersama dengan Wan di arah mid lane, ini adalah combo-combo yang paling perfect dari Lunox dan juga Kaja. Satu Divine Judgment ditambah dengan Chaos Assault tentunya akan membuat mereka mendapatkan instant kill yang sangat enak. Tapi Liam berada di tempat yang berbahaya tentunya. Wan dengan damage yang sangat besar dan mendapatkan first blood. Dan ini dia hal yang tentunya dimau oleh tim RRQ. Bahkan buffnya udah langsung diamankan juga oleh EVOS. Akan jadi trade gak bakal di defense oleh tim RRQ. Tapi serupanya RRQ bakal kehilangan buff milik mereka. Dan ini dia Liam yang dari tadi berjalan-jalan dari awal seorang diri, membiarkan seorang Tuturu di arah bottom lane. Sayangnya dia harus bertemu di area tengah-tengah buff milik tim EVOS Legend. Dan bakal melihat di arah bottom lane setelah team fight yang cukup lama dilakukan oleh tim EVOS Legends dan berhasil membuka satu hasil poin. Benar-benar sangat mengejutkan ketika gerakan agresif langsung digunakan, dan Aura kali ini mencoba untuk mewariskan wave minion secepat mungkin, mencoba untuk dealing damage, tapi Danki sudah hadir mencoba untuk mengcover Auranya dengan cepat. Sementara itu di arah bawah, lihat kali ini Tuturunya terjebak dan di Chaos Assault langsung hilang hidup saja, hampir mendapatkan 2 dari Wan, tapi masih bisa survive tentunya daripada Liam. Yap, 2-0 untuk EVOS Legend. Begitu baik permainan awal mereka, tapi RKT di bottom lane terus-menerus mencicil turret di arah bottom lane. Dan ini dia, di bawah menit kedua, EVOS Legend mendapatkan turret pertama, ya RKT seorang diri. Benar banget, kali ini masih bisa diambil tentunya dari segi turretnya. Dan bahkan mengingat kali ini udah 2-0, Wan berhasil mengamankan 2 poin tersebut. Ini benar-benar jadi poin yang menguntungkan untuk EVOS Legends. Networknya bakal ngegendong banget, sementara mobilitasnya bakal ditahan. Dan bahkan lihat di sana Liam bakal terjebak. Galax Play untuk seorang Wan di area mid lane. Di area mid lane yang begitu ganas, Liam kedua kalinya harus ditumbangkan. Dan ini tentunya EVOS Legend memberikan pressure yang begitu besar. Early advantage yang sudah didapatkan, Luminaire bakal menabrak siapa, sudah mendapatkan level tempat dan langsung dibakar saja dari tanahnya. Turtle nggak akan bisa diamankan oleh Rari, terlalu terlambat. Sin bakal terlalu berbahaya dengan mega kill didapatkan oleh Wan. Dan ada Glorious BTW yang sudah di pop up juga. Langsung diajar habis-habisan, ternyata Wan-nya dapat banyak banget kill kali ini. Gak bakal bisa ditahan kali ini, bahkan masih ada Raptor masih dari Reknya. Tuturu mulai kebingungan, ada Danki dipotong semua dari segi farmingnya. Ini benar-benar jadi keuntungan untuk tim EVOS Legends. Mereka benar-benar menguasai di game yang ke-7 kali ini. Lemon bakal mengejar ke arah Aura, tapi Aura masih bisa escape dengan sangat aman. Yap, dengan sangat aman. Dan tentunya ini dari Aura sudah mulai berangkat di arah top lane, di arah mid lane yang RRQ. Begitu terhimpit, mereka nggak bisa melakukan split push. Seorang diri bergerak satu-satu terlalu berbahaya karena sudah ada Danki dengan Divine Judgment yang siap menangkap siapapun dari tim RRQ.
Benar banget, dicakar lagi kali ini dari segi top lane-nya. Bakal coba untuk dibakar terlebih dahulu Liam. Bakal mendorong ke arah Danki. Mana Divine Judgment-nya belum adalah sisa tidak bakal digunakan 2 karena 3 begitu saja. Masih ada Revitalize, tapi Vina mencoba untuk bertahan dan gak bisa. Rack-nya benar-benar mendealing damage dengan sangat sakit. Luminar bahkan memberikan Tortoise Puissance di arah top lane untuk menumbangkan ke arah seorang Finn. Iya, dan permainan yang sangat cepat dari EVOS Legends membuat RRQ terkejut sepertinya. Dan di arah top lane-nya mereka sudah langsung melakukan inisiasi pula. Luminar mencari korban jiwa, tapi belum bisa menemukan siapa-siapa. Lemonnya mencoba untuk menghindari, tapi ditubruk. Begitu saja sudah ada Finn yang membackup. Tapi turretnya sedikit lagi sudah berhasil diamankan. Oh my god, Luminar sendirian. Maksimum chance bakal digunakan, masih ada di arah belakang. One-nya bakal lebih memilih untuk mundur ternyata. Gak bakal mau ngambil risiko untuk ngambil kill lebih banyak lagi. Iya San, ini dia EVOS Legends. 6 poin yang sudah mereka kantongi tapi masih belum cukup, mau mencari lebih. Network yang dikantong ini yang harus diperhatikan. 13.000 dikurangi 8.000, begitu banyak, sudah 5.000 perbedaannya. Kanan kiri Tuturu berhasil gue tapi gak bisa ngapa-ngapain lagi. Bakal dicakar dan Aura berhasil mengamankan Tuturu. 2 kali tumbang untuk Tuturu di area bottom lane. Ini bakal jadi engage yang luar biasa sakit dari EVOS Legends. Dan gak main-main, Danki sudah mendapatkan Shadow Mask-nya. Mereka masih mau bermain dengan surprise attack yang mereka miliki. Dan Danki sudah langsung digunakan saja Shadow Mask-nya. Kabur ke arah belakang bersama dengan Aura. Sudah ada Rifle untuk menghindari, untuk mendefense pula turret di arah bottom lane. RRQ sudah terlalu banyak memberikan turret gratisan untuk EVOS Legends. Benar banget, ini bakal bahaya banget kalau terus-terusan kayak gini. Karena EVOS Legends punya rek dengan Kiminya. Mereka bakal coba untuk nge-engage turret secepat mungkin. Bahkan di arah top lane, mereka udah berhasil untuk mendapatkan turret lagi dan lagi. Finn-nya mau ditabrak, digocek ternyata sama Luminar. RRQ ini baru menit 5, mereka udah hampir kehilangan semua outer turretnya. Dan iya, bener sekali. Semua turret tier pertama, tier kedua sudah hilang. Hanya tersisa inhibitor saja. Dan iya, balik gunakan tentunya, masih ada Baxia berputar-putar di sini. Dan bahkan Revitalize digunakan untuk mendealing damage, melap semua damage-nya. Masih ditahan tentunya oleh tim RRQ. Masih bertahan dan di lini bawahnya juga udah habis. Semua tersisa inhibitor turret, langsung ada Divine Judgment. Levelnya tumbang begitu saja. Sin mencoba untuk mundur. Lihat tracknya free hit banget. Bahkan sekarang tentu daripada seorang Sin harus mundur terlebih dahulu. Tortoise Puissance daripada seorang Luminar juga mencoba untuk membakar-bakar area. Ini bitter top turret. Finn-nya juga sekarang tentunya bakal dilantik begitu saja. Liam terkena tanda bersama ada Revitalize. Luminarnya berhasil melakukan sama daripada seorang One. Double kill juga daripada seorang One. Auranya di bawah mengincar turret juga. Masih ada Tuturu. Ini biturnya langsung diamankan begitu saja. Dan lihat ini menit ke-6. Langsung ada ini bitter turret yang ada di mid lane juga ingin diamankan tentunya oleh tim EVOS Legends. Langsung ditubruk begitu saja. Sin-nya mulai kebingungan dari semua member Rex. Dua inhibitor sudah hilang. Satu saja di arah bottom lane. Langsung ada Aura lagi Bude kali ini akan mendapatkan inhibitor di bottom lane kah? Yes, langsung sudah hilang semuanya. That's it, Divine Judgment lagi. Liamnya sendirian, Aura dan bakal digunakan Luminar, bakal mendapatkan 1. Finn-nya bakal dikejar juga dengan menggunakan Castle Sound. Sin-nya masih menemukan 1 juga kali ini, berhasil menemukan Danki. Tapi Blessing 2 di arah belakang dari Tuturu. Berhasil mengamankan minion di arah bottom lane. Lemonnya bakal kena dealing damage cukup tinggi. Tuturu mencoba untuk mendealing damage terlebih dahulu juga karena minion, tapi ranknya masih belum bisa di pick off. Sementara Sin-nya bakal dikejar sama Luminar, sampai begitu saja bakal dihajar. Ada Adenasil tentunya, Luminar bakal menahan terlebih dahulu, bakal kena sword spike dan masih bisa bertahan ke dari Sin, masih bisa recall kah? Aura apakah dia akan bertemu dengan Sin-nya? Di cancel, Sin-nya ketawa dan ternyata dengan Thunderclap Aura berhasil menumbangkan seorang Sin di area bottom lane. Iya, dan bahkan ini inhibitor turret dari RRQ sudah hilang sebelum Lord muncul di Land of Dawn. Ini hal yang begitu cepat dilakukan oleh EVOS Legends di game terakhir, game ke-7 tanpa napas untuk RRQ. Dan masih lagi combo dari Danki dan juga One yang begitu ciamik mendapatkan satu persatu dari RRQ. Divine Judgment, Castle Salt, gak ada yang bisa kabur. Ini dia sinerginya dan lihat sudah berada di depan base utama. Tentunya Finn bakal terkena dealing damage cukup tinggi, Revitalize bakal dibuka dan begitu saja. Danki terkena sword spike dari belakang. Langsung ada Liam dengan Asin Sanity, minion yang udah mulai ada. One yang menggunakan Castle Salt karena Sin hilang satu pada begitu saja. Minionnya dibersihkan dengan cepat, mencoba untuk membersihkan game ini sebelum adanya Lord yang pertama. Lihat One dari depan sana, coba untuk dihajar begitu saja. Finn-nya di spray down juga dengan menggunakan energy transformation. Udah ada Luminar dengan Baxia-nya, masih muncul bakal digunakan dan langsung ke arah base-nya. Aura langsung mencatat EVOS Legends bakal melakukan trikot dengan ternyata kali masih ada coba untuk bertahan dari RRQ. Coba untuk bertahan dan that's it, EVOS Legends become a legends for M1 Mobile Legends Bang Bang World.